Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita semua yaitu Alkisah. Channel dimana kita akan membahas seluruh misteri sejarah ataupun misteri apapun dan suatu hal apapun pokoknya yang membuat kita penasaran kita akan bahas di sini. Kali ini kita akan membahas satu judul yang sangat-sangat menarik karena ini tentang harta karun. Bagaimana kalian akan penasaran kan mendengarkan harta karun? Ya, kita akan membahas misteri harta karun Majapahit. Gimana? Mulai ini ya, mulai terpacu nih adrenalin. Di mana nih harta karunnya kan? Oke, pertama kita ngomongin kerajaan ini dulu ya. Kerajaan Majapahit. Siapa sih yang nggak tahu kerajaan Majapahit? Kerajaan yang nggak bisa dibilang ecek-ecek coy. Kerajaan ini sangat-sangat besar setelah Singasari ya. Ini salah satu kerajaan Nusantara yang powerful ya. Majapahit ini setelah Singasari baik lagi. Karena Singasari kemarin kita udah bahas bahwa Singasari dijuluki sebagai Raja Lautan Asia Tenggara. Ya, Majapahit ini juga salah satu kerajaan yang super power coy. Super power sekali ini di abad 13 sampai abad 15. Di abad segitu dia udah powerful lah Nusantara inilah. Yang nggak kaleng-kaleng coy kerajaan satu ini juga. Oke, untuk fun fact-nya untuk kerajaan Majapahit yaitu Majapahit berjaya tadi di abad 13 sampai 15. Lalu yang bikin kita semua penasaran adalah kemana sih perginya semua harta karun Majapahit, kerajaan yang sangat besar, kaya, dan adikuasa ini. Jadi gini, Majapahit ini memang terkenal dengan kayaannya ya kan, mulai dari emas, perak ya kan, dan kolektor barang-barang antik tuh sangat mencari nih peninggalan kerajaan. Salah satunya Majapahit yang paling cari. Majapahit juga terkenal dengan rempah-rempah mereka yang mereka jual ke negara lain. Jadi ya balik lagi kayak kerajaan Sriwijaya kemarin ya yang kita bahas juga. Majapahit juga menjual rempah-rempah ke negara orang. Kita juga ekspor rempah-rempah. Salah satunya Majapahit juga ekspor juga rempah-rempah ke negara orang ya. Kayaknya dia juga bisa menjajah kemana-mana gitu kan ya. Salah satu lagi yang bikin kerajaan ini dikenal sekali yaitu adalah karya seni dan perhiasan yang super ajib. Ya, jadi empu-empu dulu yang membuat perhiasan ini nggak kaleng-kaleng hasilnya, memang cantik-cantik sekali hingga terkenal sampai negara-negara lain juga mengagumi itu gitu kan. Tapi misterinya adalah semua harta ini yang diceritakan tadi kayak emas, perak, terus rempah-rempah, hasil penjual rempah-rempah ya kan, terus bangunan-bangunan yang dibuat, terus karya seni, perhiasan yang super keren, semua menghilang pas Majapahit runtuh, tiba-tiba hilang. Lalu ini kekayaannya kemana gitu kan ya. Banyak juga yang berteori ya kan dengan nasib harta karun Majapahit ini ya. Ada yang berteori bahwa harta kerajaan Majapahit ini dibawa lari ke Bali sama petinggi-petinggi atau pemangku kerajaan yang ada waktu itu ya kan ya. Lalu teori yang selanjutnya itu ada yang berteori bahwa kekayaan kerajaan yang dimaksud tadi itu dirampok atau dirampas ketika kondisi kerajaan sedang chaos atau sedang mengalami kekalahan perang atau mengalami bisa dibilang kudeta atau mengalami internalnya lagi terganggu. Mereka merampok melewat kelengahan penjagaan itu. Ada yang berteori seperti itu. Ada juga yang berteori bahwa Majapahit menyembunyikan kekayaannya di suatu tempat yang memang dia buat untuk mengamankan kekayaan kerajaan agar kerajaan ini suatu nanti jika ada penerusnya bisa dibangun ulang dengan kekayaan yang sudah disimpan. Masuk akal sih, make sense sekali, masuk akal sekali. Nah, berdasarkan hal itu banyak arkeolog itu yang meyakini bahwa kekayaan kerajaan ini masih ada loh, kita harus cari.
gitu kan ya. Terus ada teori lagi yang menyebutkan bahwa harta kerajaan Majapahit ini dibagikan ke setiap kerajaan yang pernah dijajah oleh Majapahit, dibagi rata untuk mengatur kerajaan mereka masing-masing. Ada yang bilang begitu juga. Itu kan masih teori ya, masih teori. Lalu seperti yang saya bilang tadi, karena ada teori yang bilang bahwa kemungkinan harta ini disembunyikan oleh kerajaan agar suatu nanti keturunannya bisa membangun ulang kerajaan yang sudah runtuh dengan memakai kekuatan kekayaan yang sudah disimpan tadi, maka banyak teman-teman treasure hunter yang berburu harta karun Majapahit ini, ya kan? Tapi banyak kesulitan yang dihadapi. Salah satunya yaitu wilayah Majapahit itu juga super luas juga ya. Nyarinya kayak ya tau lah, kayak kalau teman-teman suka main game itu kan open world lah ya. Luas sekali map yang yang belum terekspos itu kan ya. Di mana kira-kira disembunyikan ya? Gak ada yang tahu juga ya kan ya. Terus banyak legenda dan mitos. Akhirnya karena banyak legenda dan mitos, akhirnya kan banyak informasi yang saling bertabrakan tuh. Akhirnya informasi bertabrakan bias. Ya, akhirnya informasi yang ada itu bias. Lah informasi yang bias terus ada ditabrakin terus, akhirnya sampai sekarang bingung mana yang real, mana yang mitos, mana yang yang bohongan gitu kan ya. Akhirnya bias karena itu tadi ada misinformasi akhirnya bias gitu kan. Lalu untuk kesulitan pencarian harta ini juga salah satunya sebagian wilayahnya Majapahit ya, ini udah ada yang menjadi kota cukup modern. Kalau kita mencari di daerah kota yang cukup modern kayak gini, terus udah ada bangunan-bangunan yang dibangun, itu kan susah juga kalau ternyata contoh, kemungkinan di titik situ lah, di situ yang dituju adalah tempat yang sudah dibangun sebuah gedung, contoh mungkin gedung pendidikan atau gedung sekolah ya. Masa kita mau bongkar? Kan nggak mungkin ya, itu salah satu juga kesulitannya juga gitu. Namanya juga orang mencari harta karun ya, kayak arkeolog juga mencari bukti sejarah ya, yang nggak ada habisnya akalnya, ada aja akalnya. Salah satu juga ada yang pakai teknologi canggih kayak radar gitu kan ya, kayak radar titit gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada yang menelusuri arsip dan manuskrip ya kan, bahkan sampai ada yang pergi ke Belanda hanya untuk mencari skrip kuno yang membahas terkait harta karun kerajaan. Lalu ada juga yang mengakali dengan kerjasama dengan komunitas lokal ini, komunitas yang ada yang kayak komunitas sejarah atau komunitas candi atau komunitas sejarawan diajak, komunitas yang sudah dengan dalih kan kita mencari sejarah ya. Memang benar ada yang mencari, tapi kan pasti ada yang mencari keuntungan dari situ gitu kan ya. Tapi ya itu hak masing-masing lah ya. So menurut kalian gimana? Kira-kira di mana harta karun Majapahit berada? Kira-kira ya, kemungkinan disembunyikan di goa. Tapi kayaknya di Majapahit itu kan di ini ya. Majapahit itu kan di Mojokerto ya. Kalau di Mojokerto kayaknya, kalau kita berpikir di goa, kayaknya ada nggak ya di goa? Kemungkinan ya, mungkin aja ya, namanya kemungkinan kayak. Mungkin disembunyikan di sungai-sungai atau aliran tepi sungai, tapi takutnya terkikis. Atau di bawah tanah yang dijadikan hutan. Mungkin saja ya. Kita kan gak ada yang tahu coy. Kalau kalian punya teori, tulis teori kalian di kolom komentar. Kita lanjut diskusi di kolom komentar, oke? Siapa tahu kita bisa saling mencocokkan antar informasi.
dan kemungkinan kita bisa menemukan lebih dulu sebelum pemerintah yang menemukan harta itu. Bagaimana? Atau mungkin nanti kita buat penelusuran untuk mencari harta karun, mungkin kita nggak ada yang tahu. Jadi mungkin itu aja. Semoga teman-teman suka dengan video-video seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasi terbaru dari Alkisah, klik tombol loncengnya. Oke? Cukup untuk video kali ini. Min akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.